ibu sekalian, Masya Allah, 3 hal tadi, anak atau tidak ada anak, perangkatnya tetap ada pada diri ibu. Apakah seorang perempuan yang tidak melahirkan tidak punya rahim? Ada rahimnya. Karena itu peluang dia untuk mengandung ada. Kalau orang punya peluang untuk mengandung berarti punya potensi untuk melahirkan. Potensinya ada. Kalau dia punya potensi melahirkan berarti ada perangkat untuk menyusui. Dan ini semua ada pada diri seorang perempuan. Kalau kemudian ibu belum mendapatkan nikmat itu, pertama adabnya jangan menyimpulkan ibu tidak punya harapan itu. Ibu kenal Nabi Zakaria? Hayo kenal lagi tuh. Silakan. Luar biasa, semua dikenal oleh ibu. Cuma di hari Jumat ada pengajian. Pesertanya ibu-ibu, kenal semuanya. Imran kenal, Hannah kenal. Bahasa, belum ditulis sudah kelihatan. Luar biasa. Hari Jumat. Dan di TSM. Pakai seragam. Baik. Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Nih lihat, secara medis, secara klinis, istrinya sudah tidak mungkin mengandung. Secara medis. Maafkan saya kalau bahasanya kurang menyenangkan. Tapi ini pembuktian medis. Bahasa medis. Divonis 1 sudah monofos. Kedua, divonis mandul. Secara klinis tidak mungkin punya keturunan. Monofos, mandul, suaminya, rambutnya sudah memutih. Sepuh. Fisiknya sudah letih. Secara klinis, apakah mungkin pasangan ini masih bisa memiliki keturunan? Tidak. Lihat baik-baik. Kalau ibu mendapati situasi yang kata manusia tidak memungkinkan ada solusi, itu langsung tanda dari Al-Quran, supaya ibu meninggalkan pendapat manusia. Mintalah kepada Allah yang tidak punya batas. Maka, diberikanlah kisah ini, turun surahnya di Quran, surah ke-19, Maryam, ayat ke-3 sampai dengan ayat ke-15 sampai punya anaknya. Amalan untuk mengerjakan ini ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Kisah dahsyat yang disebutkan lagi nanti di Quran surah 21 ayat 89 sampai dengan 90-nya. Ini kisahnya, ini doanya, ini prakteknya dalam salat. Secara singkat, pertama jangan putus asa. Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi inni wahanal adhu minni washta'ala ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, semua mengatakan saya tidak mungkin punya keturunan. Rambut saya sudah memutih, ya Allah. Fisik saya sudah letih. Istri saya divonis menopause dan mandul. Tapi saya punya keyakinan denganmu, ya Rabb. Saya tidak putus asa bermohon kepadamu. Saya mohon, ya Rabb. Kemudian beliau berdoa, Rabbi la tadharni farda. Jangan biarkan saya meninggal dalam keadaan sendirian. Tidak punya keturunan. Apa yang terjadi? Perhatikan amalannya, Bu ya. 1, beliau membuat mihrab. Mihrab itu satu tempat yang langsung bisa mendekatkan diri kita dengan Allah. Keistimewaannya disebutkan di Quran, diisyaratkan mihrab itu tempat yang mempercepat terkabulnya doa. Tidak harus di masjid. Ibu di rumah bisa bikin mihrab. Tidak harus dalam bentuk ruangan kalau nggak ada ruangannya. Hamparkan sajadah, sehamparan itu gunakan untuk ibadah saja. Maryam punya mihrab, padahal Maryam belum tentu ke masjid. Maryam punya mihrab. Quran surah ketiga ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambata nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, Maryam punya mihrab. Ibu bikin mihrab, Quran surah 3 ayat 37 paling kiri sebelah bawah. Ibu bikin mihrab di rumah, boleh sehamparan sajadah saja, Bu. Hamparkan kalau nggak ada ruangan. Tapi syaratnya tempat ini hanya bisa digunakan, boleh digunakan untuk ibadah saja, yang lain tinggalkan. Maaf, berdoa di situ, sholat di situ, baca Quran di situ. Ibu kalau urusan dunia keluar. Handphone jangan bawa masuk ke situ. Gak usah diabadikan. Sedang di mihrab berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku sangat berharap. Ditulis di status. Berdoa itu bukan di Facebook. Berdoa itu bermohon kepada Allah. Ya. Lihat sini baik-baik. Teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Bikin mihrab. Setelah itu tunaikan salat. Salat, bangun salat malam. Dalam salat minta kepada Allah. Seperti Nabi Zakaria meminta. Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu Nabi Zakaria berdoa bermohon kepada Rabbi. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Adab berdoa, kalau ingin memohon cepat dikabulkan, sebut nama Allah yang Al-Asmaul Husna. Itu ada isyaratnya di Quran surah ke-17 ayat 110 sampai 111. Nanti di ujungnya Qulin Allah awin Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau Anda punya masalah, kata Allah jangan mengeluh.
Ingat Bu ya, tidak ada ayat keluhan di Quran. Kalau ada ayat satu saja meminta mengeluh, saya orang pertama yang akan mengeluh. Kalau ibu punya masalah, kata Allah jangan mengeluh. Ya Allah, kenapa mesti saya? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Jangan mengeluh. Apa yang dilakukan? Alih-alih mengeluh, sebut nama Allah. Kulin Allah, minta solusi kepada Allah. Awid Ar-Rahman, sebut namanya ya Rahman. Tapi lihat rahasianya. Ayyamna tad'u. Kalau Anda punya persoalan dalam hidup, falahul asma'ul husna. Allah punya nama terbaik, yang nama itu didesain sesuai dengan kebutuhan masalah kita. Jadi kalau ibu punya masalah, misal, cari nama Allah yang sesuai dengan masalah kita. Ibu punya masalah rezeki, suami punya masalah di pekerjaan, sebut namanya ya Allah ya Razzaq. Ibu punya persoalan, ya Allah ya Sabr. Misal, ibu punya masalah anak ingin dalam hal pengetahuan, akan kuliah, akan ujian, ya Allah ya Alim. Ibu misalnya suami ada yang ganggu, ya Allah ya Jabbar, ya Malik. Ini, Nabi Zakaria punya persoalan. Divonis oleh manusia tidak mungkin mendapatkan apapun. Beliau sebut nama Allah yang maha memberi tanpa punya batas. Sifat Allah yang memberi tanpa punya batas disebut dengan Wahhab namanya. Wahhab. Ya Wahhab. Kalau ingin digunakan dalam permintaan, bentuknya kata kerja. Kata kerja itu segera diberikan. Bukan cuma disebut, tapi segera diberikan. Robah kalimatnya dari Wahhab jadi hab, hab, hab. Kalau untuk pribadi jadi habli. Kalau untuk banyakan jadi lana, hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sekarang Nabi Zakaria berdoa. Lihat, hunalika da'a Zakaria rabbah di mihrab. Qala rabbi habli. Ya Allah, mohon segera anugerahkan kepadaku. Kalau Anda terjemahkan dengan ilmu balaghah, perhatikan cara menerjemahkannya. Duhai Allah, semua mengatakan saya mustahil punya keturunan. Saya sudah berikhtiar ya Rabb. Tapi kata mereka saya terbatas. Maka saya mohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Mohon anugerahkan saya keturunan darimu saja ya Allah. Innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Minta malam hari. Begitu bermohon apa yang terjadi? Lihat ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tiba-tiba turun malaikat sedangkan beliau belum selesai salatnya, masih berdiri. Turun malaikat, masih berdiri di mihrab. Jawabannya, Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya dari Allah, Yahya. Yahya itu artinya hidup. Kata Allah, yang mustahil lahir dari rahim seorang perempuan yang menopos dan mandul bayi yang hidup, kata Allah, gak ada yang mustahil bagi saya. Jadi dan hidup dia. Ya. Tapi kalau memang sampai akhir, Anda secara medis tidak memungkinkan, bahkan ada yang rahimnya diangkat, ada yang keadaan tidak memungkinkan. Nah, Anda bertanya seperti ini, saya berikan kabar gembira kepada satu perempuan ahli surga yang musibahnya, ujiannya lebih dahsyat dibandingkan dengan Anda. Dia bukan hanya tidak punya keturunan sampai dengan hayatnya, dia disiksa suaminya, dia kemudian dicerca, dia kemudian luar biasa dahsyat kehidupannya, sampai digelindingkan batu besar menghancurkan fisiknya. Tapi sebelum wafatnya, dia berdoa kepada Allah. Rabbi ibnili baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi. Ya Allah, saya ikhlas dengan segala ujian kehidupan ini. Saya ikhlas sekalipun saya wafat pada hari ini. Tapi saya mohon ya Allah, ganti segala ujian ini bisa mengantarkan saya mendapatkan satu rumah di surga. Mohon bangunkan satu rumah di surga ya Allah dengan segala ujian yang kau titipkan kepada saya saat ini. Maka begitu dia wafat, diwafatkan oleh Allah, dijanjikan surganya. Kata Nabi, 3 perempuan penghulu surga. Penghulu surga. 1 Asiyah, istrinya Fir'aun. 2 Khadijah Al-Kubra. 3 Maryam binti Imran. Jadi kalau ibu mendapatkan bagian-bagian tadi, jangan bersedih hati. Barangkali Allah ingin menghadirkan Asiyah di masa kini. Ya. Suami ibu tidak seperti Fir'aun. Siapa yang suaminya Fir'aun? Boleh angkat tangan? Tidak. Ini suaminya Fir'aun, tapi masih ikhlas dengan keadaan dirinya. Suami ibu bukan Fir'aun, kenapa ibu tidak ikhlas dengan keadaan dirinya? Kalau ibu ingin ikhlas dengan ujian, ibu cari lawannya yang baik-baik. Ustaz, saya matanya bermasalah, tapi kan telinganya tidak. Ada orang yang telinga dengan matanya bermasalah. Ustaz, jantung saya diponis, tinggal 30% lagi, tapi kan masih hidup. Ada yang 70%, ada yang 100% meninggal juga hari ini. Jadi kalau ibu ingin merasakan nikmat hidup, jangan mengeluh pada sesuatu yang kurangnya. Itu cuma kelihatan kurang. Dalam pandangan Allah,
Yang kurang itu justru mungkin itulah amal soleh yang mengantarkan ibu ke surga. Bukankah dengan sakit ada ampunan dosa? Bukankah dengan ujian ada pahala? Kalau nggak ada ujian, nggak ada pahalanya, Bu. Sabar itu ada, pahala dari sabar ada ketika ada marah. Kalau nggak ada marah, nggak akan ada sabar. Cik, ibu pulang ke rumah dari sini, temui suami. Nggak ada hujan, nggak ada badai, nggak ada persoalan. Tiba-tiba ibu katakan pada suami, "Pak, sabar ya Pak. Mama dari mana? Kok pengajian jadi begini?" Yang salah ustadznya kena tahdir saya. Paham ya? Jam 10 ini ya. 3 menit lagi sudah jam 10. Cukup? Nanti ada yang mau Jumatan ya, ibu sekalian. Satu lagi lah selesai ya. Baik. Masya Allah. Afwan Ustaz. Waktunya 5 menit lagi. Alhamdulillah. Sudah 5 menit.